Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat kama yuhibbu rabbuna wa tarada. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahiman rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilantunkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita, meyakini dengan penuh keyakinan dalam qalbu kita, dan membuktikan iman dalam seluruh perbuatan kita dengan cara mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan kita berharap kepada Allah semoga mulialah kita karena takwa. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutan, contoh, kudua, role model sebagai pemimpin, dan insyaallah taala yang paling penting kelak akan diberikan izin sama Allah untuk memberikan syafaatul uzma kepada hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar zarrah, insyaallah taala akan merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira. Al-busyra, kabar gembira yang agung, mulia, luhur. Tidak ada lagi kabar yang akan membahagiakan seluruh umat manusia jika ia punya iman di hatinya. Tak kala turun ayat ini berdebar, seluruh hamba Allah yang beriman, penghuni langit, penghuni bumi, bagi mereka yang meyakini ada Allah, adanya hari kiamat, orang beriman berbinar matanya tak kala mendengar wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang memiliki iman. Maknanya adalah kabar gembira ini akan membahagiakan, menggembirakan, membanggakan manusia, syaratnya jika ada iman. Namun jika tidak ada iman di hati, di qalbunya, di jiwanya, maka kabar gembira sekalipun itu dari Allah dan Rasulnya, maka tak akan mampu menggetarkan hati dan jiwanya, tak akan mampu meluluhkan, melembutkan, melunakkan hatinya. Maka syarat utama adalah al-iman. Iman itulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala akan menyebabkan pemiliknya itu adalah istilzadut ta'at. Ia akan mampu merasakan nikmatnya seluruh amal ketaatan ibadah kepada Allah. Wastilzadut tahammul masyaqqat, dan iman itu pula yang menyebabkan ia mampu menikmati segala macam tantangan, hambatan, masalah, target berat, tantangan yang berat, hambatan yang berat, bahkan masalah yang berat sekalipun. Iman itulah yang akan menyebabkan orang pemiliknya itu merasakan nikmat dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Sampai-sampai Rasul yang mulia itu terenyuh, berbinar matanya sambil bersabda, ajaban li amril mu'minina kullu syai'in khair. Aku takjub kepada orang yang beriman, apapun yang menimpa kepadanya selalu baik, disambut dengan baik, disambut dengan hati yang lapang, jiwa yang gembira, tak ada keluh, tak ada kesah, tak ada sedih, tak ada galau, tak ada resah, tak ada takut terhadap masa depannya, terhadap apapun yang terjadi. Kullu syai'in khair, apapun yang menimpanya sentiasa baik. In asobatu
syarra fasyakara, in asabahtu dharra fasabara. Jika ditimpakan kenikmatan, kemudahan, dia bersyukur kepada Allah, baik untuknya. Jika ditimpakan masalah, beban, turbulensi, dinamika, problematika hidup, lalu ia bersabar, baik untuknya. Rasul tersenyum bangga kepada mereka yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka yang punya iman, yang membuktikan imannya dengan kerja-kerja nyata yang baik. Al-amalus solihat, dengan amal-amal yang salihat. Salihat bermakna aswabuhu, bermakna benar tata caranya, sesuai dengan aturan qala Allah, qala Nabi, wa qala ulil amri. Benar menurut Allah, benar menurut Rasul, dan mengikuti perintah, aturan, kebijaksanaan ulil amri, para pemimpin yang diangkat punya otoritas untuk mengatur, memimpin, memanage kehidupan kita, baik skala besar bernegara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT, sampai pada pekerjaan kita di kantor kita. Ulil amri, pengejuan tahan dari titah Tuhan dan titah Rasul untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan aturannya, tidak melanggar dan tidak juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan. As-solihat juga bermakna akhlasuhu, paling ikhlas dalam niat dan orientasinya. Semua perbuatan ikhlas dan perbuatan benar sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum positif atau aturan ulil amri di antara kita, jika dipadukan maka layak ia mendapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah al-jannat, lahum jannat. Dari kata jannatun, jamak taksirnya jannat. Di ayat ini menggunakan kata jannat, maknanya adalah sorga, sorga. Di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 25 ini, satu-satunya ayat yang pertama menyebutkan tentang makna sorga. Kalimat sorga disampaikan pertama oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Dan disebutkan jannat, maknanya sorga yang engkau rindukan, yang engkau harapkan, yang Allah janjikan itu jannat. Tidak satu, tidak tunggal, tapi beraneka ragam macam warna dan tingkatan. Kenapa? Ayat sebelumnya amanu wa amilus solihat. Sorga yang banyak itu sudah disiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kualitas amalus solihat. Allah tahu kualitas pekerjaan berbagai macam orang di kantor di bumi ini. Karena Allah tahu kualitas kadar daripada pekerjaan hambanya, baik dari orientasi niatnya, maupun daripada tata caranya, maupun dari etos dan produktivitas kerjanya. Karena Allah tahu jenis macam leveling daripada kualitas pekerjaan manusia dalam pekerjaannya, baik dari etos kerja, orientasi, maupun dari tata cara pekerjaannya. Tapi Allah berikan kabar gembira, al-jannat. Allah siapkan aneka ragam macam jenis dan level sorga. Karenanya hadirin sekalian, tidak perlu khawatir ketika teman kita suatu ketika mendapatkan promosi jabatan, naik terus karirnya. Tidak perlu khawatir karena naik jabatannya itu lalu seseorang itu mendapatkan tinggi banyaknya fasilitas, tingginya komisi atau gaji atau bonus atau apapun namanya, remunerasi atau apapun namanya.
Yang perlu dikhawatirkan adalah di level mana sorga yang akan kita isi nanti berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan kita. Karena Allah telah siapkan sorga berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Karena Allah tahu level, jenis, kualitas pekerjaan manusia. Karenanya bisa jadi orang yang sepi dari ucapan terima kasih, orang yang sepi dari cipratan media massa, orang yang sepi dari apresiasi, dari reward, dari ungkapan-ungkapan baik, padahal dia telah berdedikasi tinggi, berkontribusi, berpartisipasi, kerja keras, mencapai target sehingga kantornya menjadi kantor yang produktif, tercapai targetnya, tapi ia sepi dari apresiasi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih, karena ukuran keberhasilan di mata Allah adalah kualitas pekerjaan itu. Seberapa akhlasuhu wa aswabuhu, seberapa ikhlas engkau dalam orientasi niat, seberapa benar dalam tata cara engkau bekerjanya. Hadirin sekalian, sebagai penutup dari khutbah ini, izinkan mengetuk hati dari 3 orang hamba Allah, dari sahabat hamba Allah yang ketika wafatnya oleh Imam Bukhari disampaikan, bergetar arsy Allah subhanahu wa ta'ala, bergetar penghuni langit karena meninggalnya hamba Allah ini. Dialah waliyun min awliyaillah, dialah salah satu kekasih dari kekasih Allah. Dia adalah makhluk yang sebelumnya tidak terkenal, sepi dari apresiasi, sepi dari penglihatan banyak orang. Dia bukan dari sahabat yang kaya, bukan sahabat yang gelarnya tinggi atau jabatannya tinggi atau al-kibar terkenal. Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Yang kedua adalah Mu'ad bin Zabal. Yang ketiga adalah Sayyidati Fatimatu Zahra. Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, orang yang pertama kali masuk Islam tak kala Rasul pertama singgah di Madinah pada tahun 622 Masehi, tepat pada 1 atau tahun pertama Hijriah. Masuk Islam, bersungguh-sungguh membela Rasulullah. Di usia muda, usia 37 tahun beliau wafat sebagai syuhada, berjuang bersama Rasulullah SAW. Mu'ad bin Zabal juga sama. Di tahun pertama ketika Rasul singgah atau hijrah di Madinah, menyatakan diri berbaiat masuk ke dalam Islam. Sayyidati Fatimah putri Rasulullah SAW pun sama. Ketika 3 orang ini wafat, arsy Allah berguncang, penghuni langit berduka, bidadari dari surga itu cemburu kepadanya. Lalu apa yang membuat 3 orang ini mengguncang arsy Allah, mengguncang para jiwa-jiwa penghuni langit? Ternyata bukan karena statusnya sebagai sahabat. Putri Rasulullah bukan karena sebagai putri Rasulnya, bukan karena berbaiat pertama saat sampai Rasul hijrah di Madinah. Kesamaannya atau benang merahnya adalah tak kala Rasul berpapasan dengan 3 orang ini, lalu Rasul melihat kedua telapak tangannya itu kapalan, keras, melepuh dan berdarah. Baik Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, Mu'ad bin Zabal, begitupun Sayyidati Fatimah, bukan karena ia putri Rasulullah, tapi tak kala Rasul melihat kedua tangannya itu bekas kerja keras, bahkan sedikit melepuh, memerah. Benang merahnya adalah 3 orang ini kerja keras dengan kedua tangannya. Dan yang kedua adalah kedua tangan ini
dijemput oleh baginda yang mulia, lalu disentuhkan kepada bibirnya, dicium bolak-balik layaknya orang yang mulia. Bukankah biasa saja jika seorang anak mencium tangan ibu dan ayahnya, seorang murid mencium tangan gurunya, seorang santri mencium tangan kiainya, tangan masyaihnya, tangan gurunda, tangan habaib. Tapi yang sangat aneh dan luar biasa adalah tak kala Rasul yang mulia itu mengangkat kedua tangan sang pekerja keras, lalu mencium kedua tangannya sambil memberikan kabar gembira, hadihi yadun la tamassuhan nar. Kedua tangan ini tidak akan pernah disentuh atau sudah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Seberapa kualitas pekerjaan kita tak perlu dibandingkan dengan kiri dan kanan, karena kedua tangan yang bekerja itu sangat mulia. Saking mulianya Rasul yang mulia mencium kedua tangan orang yang bekerja keras. Barakallahu li wa lakum wa nafan wa yakum mimma fihi minal ayati wa dzikir hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa dzikir hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi imanuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du ayyuhal hadirun usinu wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li azwajina wa dzurriyyatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatuna wa masyayikhina wa asatiduna wa habaibuna wa ulamauna wa muallimina wa qiyadatuna wa ru'asauna ya Allah, khususan ya Ra'isul Jumhuriyah Indonesia ya Allah, wa buldanil muslimina amatan li kalimatika wa kalimati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma wahhid sufufana, Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimina ya Allah. Allahumma ansurna fa anta khairun nasirin. Allahumma ansurna ya Allah muslimina wal muslimina al mu'minina ya Allah as-sabirina al mukhlisina, khususan ya Allah fi Palestina wa Gaza. Wa Allahumma harirul masjidil aqsa, Allahumma harirul masjidil aqsa ya Rabbana. Allahumma alif bainal qulubina bi mahabbatika wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'alna baladina Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkahal mukarramah al-ahujja wa umrata lillahi ta'ala ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal maqbaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal masjidil aqsa li nusalliya rak'atain ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul akbar aqimus shalah.